ada kuliah WhatsApp, saya mulai deh membuat ekoenzim di rumah. Mulai dari sampah-sampah segar di dapur saya buat di toples kecil, kira-kira mungkin sekitar 500 mililiter atau 1000 mililiter saya buat. Kemudian besoknya atau 2 harinya saya buat lagi begitu. Setelah beberapa lama, saya lihat deh, loh, di rumah itu berjejer toples-toples kecil berisi ekoenzim dalam proses. Loh, saya bilang kok saya bisa juga ya bikin dan saya bisa juga tidak membuang sampah dapur saya ke tong sampah. Ada perasaan senang dan gimana, bahagia gitu ya. Ternyata membahagiakan juga, bikin senang juga saya bisa gitu mengolah sampah dapur sendiri. Kemudian di kelas itu kebetulan ada teman, ada yang sudah panen dan menawarkan, Sislina mau coba sampel ekoenzim? Lah, saya bilang pas kepengen coba, uh, belum panen, ada yang nawarin pas banget gitu. Ya maulah, saya bilang gitu. Lalu akhirnya setelah mendapat sampel ekoenzim, saya coba untuk ini apa? Untuk ngepel, cuci piring loh, kok bagus gitu. Tambah senang. Akhirnya begitulah. Akhirnya saya tambah semangat bikin ekoenzim dan juga manfaatnya itu luar biasa. Jadi saya bicara di sini sebetulnya saya bukan pakar, bukan ahli, tapi saya seorang praktisi yang sudah merasakan manfaat ekoenzim bagi diri saya sendiri. Nah, kita telah mendengar paparan yang sangat menarik dari Ibu Rima ya mengenai latar belakang mengapa kita sangat dianjurkan untuk membuat ekoenzim. Oleh karenanya untuk mengurangi beban TPA, ekoenzim itu merupakan salah satu solusi. Dan ternyata kita itu dapat bonus yang luar biasa seperti yang saya ceritakan loh, kok manfaatnya banyak sekali. Mari kita lihat berbagai manfaat dari ekoenzim ini. Ya, manfaat sehari-hari yang pertama itu kita bisa menjadikan ekoenzim ini sebagai juru pembersih, alat pembersih, agen pembersih. Misalnya membersihkan WC, lantai, dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa memakai ekoenzim ini sebagai penyegar udara, sebetulnya bukan pemurni, tapi penyegar udara. Jadi kalau kita punya kipas angin di rumah yang diisi air atau diffuser atau yang sekarang in trend itu air humidifier, kita bisa masukkan ekoenzim ke dalamnya sebagai pengganti essential oil. Maka udara yang dikeluarkan itu jadi segar. Bonusnya lagi, itu nyamuk dan nyamuknya pada kabur juga, pada hilang. Nah, terus kita bisa berbagai, ini masih agen pembersih, kita bisa untuk pakai untuk mencuci pakaian, ekoenzim itu. Jadi ada seorang teman bernama Pak Ketut, itu usaha laundry, dan dia menggunakan ekoenzim dalam mencuci pakaian. Menurut konsumennya, hasil cuciannya dari laundry Pak Ketut itu lebih baik dan segar, dan aromanya lebih fresh. Juga untuk cuci piring, ini ibu-ibu suka banget nih, termasuk saya. Jadi piring itu sangat jadi kesat dan kinclong. Kemudian di sini kita bisa menggunakan ekoenzim untuk melancarkan WC yang mampet. Ini caranya, malam hari kita tuangkan ekoenzim ke dalam toilet dan besok paginya sudah lancar kembali. Selanjutnya kita bisa menggunakan ekoenzim sebagai pestisida alami. Jadi di sini bagi Bapak Ibu yang punya pertanian atau kebun di rumah bisa menggunakan ekoenzim sebagai pestisida alami. Tentunya pestisida alami atau ekoenzim ini tidak secepat atau tidak
seheboh pestisida kimia yang super cepat membasmi hama, karena namanya juga ini alami ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, tanaman pun akan bertambah subur. Nah, ini ekoenzim bisa menjadi membantu kita untuk menggemburkan tanah. Jadi di sini bukan pupuk ya, tetapi ekoenzim itu membuat tanah jadi gembur. Dengan sendirinya tanah akan menyuplai nutrisi kepada tanaman. Tentu saja harus dikombinasi dengan pupuk organik cair. Guna selanjutnya adalah seperti diuraikan oleh Bu Rima tadi, yaitu untuk menurunkan efek gas rumah kaca. Nah, ini berbagai kegunaan dari ekoenzim. Nanti manfaat lengkap itu bisa ada di modul dan juga mengenai takaran atau takaran pengencerannya ya. Ini untuk pelantai nih. Kita campurkan ekoenzim sebanyak 1-2 tutup botol minuman kemasan ya ke dalam 1 ember air. Nah, larutan pel yang dicampurkan ekoenzim ini mampu membasmi kuman, minyak dan serangga dan tikus pun akan berkurang. Ada teman saya yang telah ngepel. Nah, ini kebetulan lebaran, asisten rumah tangganya pulang kampung, dia jadi ngepel pakai ekoenzim. Dia sendiri merasa puas dan bilang, aduh lagi panas begini, rasanya pengen tidur di lantai setelah ngepel pakai enzim saking kinclongnya gitu ya. Kemudian ekoenzim juga bisa membersihkan WC. Ini ibu-ibu nih suka kesel kalau lihat keramiknya karena hitam-hitam karena karat air dan sabun. Itu dengan ekoenzim kita bisa membersihkan ini karena ekoenzim itu sifatnya asam. Juga ada enzim-enzim pemecah pengikat lemak dan senyawa-senyawa lain, protein segala. Jadi seperti baru lah ininya tuh kamar mandinya. Nah, ini juga fungsi ekoenzim dalam mengikat lemak. Jadi kompor yang dibersihkan dengan ekoenzim itu sangat mudah, minyak-minyaknya itu nggak ada dibandingkan dengan sabun cair biasa. Ini manfaat lain, membasmi minyak dan bau. Oh ya, tadi barusan saya dikirim testimoni dari mana itu, jadi dia membersihkan, memandikan kambing, itu dia beternak ya, dengan ekoenzim. Nah, bau kandangnya itu nggak ada, jadi hilang, kambingnya bersih, malah baunya pindah ke dia, jadi bau keringat begitu, karena dia saking seru, saking hebohnya membersihkan. Tadi cuci pakaian sudah dibahas ya. Nah, ini kalau kita ingin membuat sabun cair dengan ekoenzim, sabun cair mandi ya. Nah, ini adalah campurannya. Kita isi 10% sabun cair, kemudian ditambahkan 10% ekoenzim, dan sisanya 80% itu diisi air, kemudian kita campurkan dipakai mandi. Itu sangat enak ke kulit, jadi halus kulitnya itu karena asam, enzim itu mengikis kulit-kulit mati, jadi kulitnya jadi sehat sehingga regenerasi kulitnya itu jadi membantu regenerasi kulit. Juga untuk sabun cuci piring ini juga sama, yaitu 10% sabun cair cuci piring ditambah 10% ekoenzim dan 80% air dicampur. Begitu juga untuk shampoo, sabun cairnya diganti shampoo. Ini gambarnya agak kurang indah dipandang, tapi intinya ini teman yang tadi untuk kesehatan. Jadi teman ini kena pecahan kaca. Kemudian dia beri ekoenzim, setelah beberapa hari lukanya itu sangat cepat sekali untuk menutup. Nah, ini sangat
testimoninya ini dan kegunaannya itu sangat mungkin banyak yang orang keingin. Jadi ini gambar asli dari seorang yang kepalanya tadinya itu sangat plontos bagian belakang. Kalau plontos itu orang suka guyonin, wah silau atau lalat hingga pun kepleset. Nah, beliau mentreatment kepalanya itu, kulit kepalanya itu dengan ekoenzim, jadi sebagai hair tonic dan juga sebagai shampoo. Setelah beberapa lama, rambutnya kembali tumbuh subur. Ini ekoenzim untuk menetralisir pestisida yang terdapat pada sayuran dan buah. Jadi caranya itu kita 1 baskom air ditambah 1 tutup botol ekoenzim, kemudian kita rendam deh 45 menit. Tentunya ini tidak seheboh sebaik sayuran organik asli karena ini hanya bagian luarnya saja yang dinetralisir sisa-sisa atau residu pestisida dan pupuk kimia. Tapi ini lumayan lah. Ada teman juga itu suka bunga potong. Dia rendam bunga potongnya itu dalam larutan ekoenzim dan lebih tahan lama. Mungkin untuk perangkai bunga itu baiknya mulai membuat ekoenzim karena jadi bunganya lebih awet. Nah, terus ini ekoenzim dipakai untuk merawat kesehatan. Kalau tadi Bu Rima selain kebersihan sehari-hari ini juga kesehatan ya. Ini ekoenzim dipakai untuk detoksifikasi. Jadi 1 baskom air hangat ditambah 30 ml ekoenzim, kemudian kita rendam kaki kita di situ seperti spa. Nah, ini untuk membantu detoks di mana misalnya ada bapak atau saudara yang baru kemoterapi, ini sangat bagus untuk detoks, juga untuk misalnya punya penyakit. Ada teman saya punya sakit kolesterol dan tekanan darah tinggi. Setelah detoks dengan ekoenzim selama 30 menit, 20 atau 30 menit, air rendaman kakinya itu berubah menjadi hitam. Selain itu juga detoks dengan ekoenzim ini akan meningkatkan kualitas tidur, jadi memberikan efek relaksasi, jadi rileks dan tidurnya jadi berkualitas, jadi enak sampai besok paginya, bangun dengan segar. Nah, ini ekoenzim selain mencuci tadi, bisa jadi alternatif pelembut pakaian. Ini gambar itu adalah gambar orang yang tidak tahan atau alergi terhadap senyawa yang terdapat di dalam pelembut pakaian sehingga menyebabkan iritasi. Nah, ekoenzim itu membantu kita menghindarkan dari alergi dan iritasi seperti ini. Nah, ini mengenai pertanian. Gambar ini dikirim dari salah seorang mentor kami, yaitu Pak Joni Uy dari Batam. Pak Joni Uy ini sangat senior di antara kita, jadi sejak 7 tahun sudah membuat ekoenzim. Di Batam itu tanahnya sangat gersang, kita tahu ya. Pak Joni memberikan treatment di tanah itu, dan akhirnya tanahnya itu bisa bisa ditanami dan tanamannya pun subur, bahkan lebih subur daripada tanaman yang ditanam di tanah biasa yang tidak gersang. Lanjut. Ini ada teman-teman kalau nggak salah di Malaysia. Malaysia itu lebih duluan dan lebih maju dari dalam bidang ekoenzim daripada di Indonesia. Jadi botol yang pertama adalah ini percobaan untuk membuktikan bahwa ekoenzim itu dapat mengikat lemak sehingga dapat membersihkan saluran pipa, mencegah pemampatan akibat residu minyak dapur. Ini botol yang pertama yang paling kiri itu diisi dengan minyak jelantah dan air. Ini terlihat seperti ini.
Dan botol kedua selain minyak air ditambahkan juga sabun cuci piring. Di mana sabun cuci piring itu kita tahu bisa membersihkan lemak. Tetapi ini yang botol yang kedua itu hasilnya seperti ini. Dan botol yang ketiga adalah diisi air, minyak, sabun cuci piring, dan ditambah ekoenzim. Oleh karena itu, ini terlihat bahwa akhirnya jadi sangat jernih. Botol bagian atas itu bersih dari sisa-sisa minyak dan airnya pun lebih bening dibanding kedua botol yang tadi. Oleh karenanya, ekoenzim itu sangat karena kemampuannya mengikat lemak, ekoenzim ini dapat digunakan untuk membersihkan pipa-pipa yang mengandung minyak, misalnya saluran wastafel atau dapur ya, tempat cuci piring. Ini gambar di mana ekoenzim juga dapat menjernihkan badan perairan. Ini adalah gambar danau atau kolam yang kita lihat ini warnanya hijau, banyak ganggang atau alga ya. Setelah ditreatment dengan ekoenzim, ini menjadi bening dan jernih seperti ini. Kenapa? Karena dalam ekoenzim itu mengandung enzim-enzim yang dapat mengikat lemak, juga protein-protein seperti dijelaskan oleh Ibu Rima tadi ya. Nah, ini gambar di Malaysia. Mereka sudah menggunakan ekoenzim untuk di pertanian yang lebih besar, yaitu di sawah. Jadi sawah yang diberi ekoenzim, padinya akan tumbuh lebih lebat. Ini saya jadi ingat seperti sawah di Jepang itu, kalau airnya bersih, jadi nasi atau beras atau padinya itu jadi bagus sekali. Ini juga di pertanian, di mana kita lihat tanah yang diberi pupuk kimia dan tanah yang diberi ekoenzim. Yang tadi ya, ini padinya akan tumbuh lebat. Juga untuk tanaman, kita lihat tanaman itu akan lebih subur, daun-daunnya pun lebih besar. Mungkin nanti ada testimoni di belakang, ada teman-teman yang telah menggunakan ekoenzim untuk tanaman mereka. Nah, ini di Indonesia, yaitu di Batam. Gambar ini dikirim dari Pak Joni Wi yang tadi saya ceritakan tadi. Jadi beliau pernah menjernihkan sebuah danau di Batam, danau buatan, yaitu beliau menuangkan 1 ton ekoenzim selama 3 kali penuangan dengan selang waktu 2 minggu, dan hasilnya adalah danau yang jernih dan biru seperti gambar di bawah ini. Nah, Pak Joni Wi juga membuat eksperimen di Batam. Jadi dengan alat berat digali 5 buah danau yang sama besar. Kolam yang pertama diberi ekoenzim dengan perbandingan 1 berbanding 20.000. Jadi 1 mililiter air, 20.000 mililiter, 20 liter air. Secara rutin sebanyak 2 minggu sekali. Kolam kedua diberi ekoenzim tetapi tidak serutin kolam nomor 1. Kolam ketiga diberi ekoenzim tapi sesekali saja, tidak sebanyak kolam 1 dan 2. Jadi makin berkurang. Kolam 4 diberi ekoenzim tapi sedikit. Dan kolam kelima tidak diberi ekoenzim sama sekali. Ini hasil perbandingannya setelah beberapa waktu. Kalau nggak salah setelah 2 bulan. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai beberapa contoh mengenai manfaat-manfaat ekoenzim. Sebetulnya masih banyak lagi. Tetapi beribu manfaat ekoenzim harus kita ingat bahwa
manfaat-manfaat ekoenzim itu hanyalah berupa bonus buat kita yang mau mengolah sampah dapur sendiri. Tujuan utama dari pembuatan ekoenzim ini adalah agar kita bertanggung jawab atas sampah organik atau sampah segar yang kita hasilkan di rumah masing-masing. Jadi kita tidak buang sampah ke dalam tong sampah dan sampahnya akhirnya dibawa ke TPA yang mana menimbulkan masalah baru buat orang-orang yang tinggal di sekitar TPA dan juga menjadi gas rumah kaca. Tetapi kita sekarang mulai membuat ekoenzim yang manfaatnya begitu banyak buat kita ya, selain di kehidupan sehari-hari, untuk pertanian, untuk kesehatan, dan banyak lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator Elis. Baik, kita berterima kasih banyak kepada Ibu Rima Agustina dan Ibu Lina Hussein yang sudah memberikan penjelasan dan testimoni ya. Ini baru dari Ibu Lina yang sudah melakukan ekoenzim sejak bulan April yang lalu. Nanti masih akan ada beberapa yang juga cerita manfaat dari ekoenzim ini. Saya menyampaikan bahwa untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti akan ada kesempatan yang ingin langsung, nanti akan diberi tanda oleh host nanti pada waktu question and answer. Tetapi sebelumnya, kita akan bersama-sama mengikuti informasi yang berikut ini, supaya kita bisa mengendapkan dulu apa yang sudah kita dapat dari Ibu Rima dan Ibu Lina. Lalu nanti setelah itu kita mungkin punya pertanyaan atau ada hal-hal lain, kita dengarkan testimoni, baru setelah itu akan ada tanya jawab. Kemudian juga sudah disampaikan di chat bahwa teman-teman yang ingin Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti lebih lanjut mengenai cara melakukan ekoenzim ini, silahkan join di WhatsApp group. Sekaligus kami mohon juga bantuan feedback dari para peserta, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan ini supaya bisa menjadi masukan yang berguna bagi kami. Baik, kita rehat dulu, ada informasi yang akan kita nikmati dulu bersama. Silahkan. Halo, nama saya Adit Nugroho. Saya Ananta. Saya Uli. Nama saya Demi. Belajar musik secara online terus terang sangat menyenangkan. Apa yang kita dapatkan di sekolah musik, kita bisa dapatkan juga di kelas online. Belajar musik secara online itu mudah dan tidak membosankan. Selain itu juga, guru-gurunya sangat berkualitas. Untuk lesnya tidak hanya untuk anak-anak. Ini juga bisa untuk para pekerja yang masih work from home. Untuk aplikasi di era modern saat ini, kita punya WhatsApp video call, kita punya Line, kita punya Skype, kita punya Google Duo, apapun. Ada juga Zoom. Berikut ini panduannya.
Baik, demikian informasi yang sudah kita lihat bersama. Acara ini, Light Talk tentang dari sampah dapur menjadi ekoenzim yang bermanfaat adalah Light Talk ke-8, didukung oleh Smile Music and My Thai Aroy Resto Bogor. Kemudian ini juga hasil kerjasama dari MCI Management, Ika Sanmar, dan Ngajaga Bumi. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung acara ini. Kemudian tadi juga ada informasi untuk acara di 2 minggu ke depan. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin melanjutkan pengetahuannya tentang education, dan juga memanfaatkan sampah, mengikuti kedua acara tersebut. Nanti akan ditampilkan kembali tanggalnya supaya tidak lupa ya. Baik, setelah tadi penjelasan yang sangat menarik, dan saya kira ini sangat bermanfaat untuk kita semua dari Ibu Rima dan Ibu Lina, supaya semakin meyakinkan kita bahwa memang ekoenzim ini sangat baik dan positif. Ibu Lina sudah mengajak beberapa orang teman yang sudah merasakan sendiri manfaat dari ekoenzim. Jadi sekarang adalah waktu dari Ibu Lina dan teman-teman, silahkan presentasi atau apapun itu, silahkan ya Ibu ya. Waktu kami persilahkan, kami berikan pada Ibu Lina dan teman-teman. Silahkan. Bapak Ibu semua, saya ingin sharing beberapa testimoni yang datang dari teman-teman yang sedang atau yang telah membuat ekoenzim dan merasakan manfaatnya. Jadi ini mereka testimoni langsung. Yang pertama adalah dari Ibu Maria Darmaningsih. Ibu Maria tinggal di Depok, seorang tokoh budaya. Ibu Maria ini mengatakan bahwa ekoenzim itu untuk memperbaiki bumi dan kualitas hidup manusia. Nah, melalui Delima ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mentor dan teman-teman semua. Delima ini saya tanam kira-kira 10 tahun yang lalu, tetapi baru kali ini berbuah cantik. Tadinya berbuah kecil dan busuk, sekarang cerah ceria. Selain saya semprot dengan ekoenzim, nah ketika saya mulai membuat ekoenzim, saya letakkan wadahnya itu di halaman dekat pohon delima, dan pohon delimanya berkembang dan berbuah dengan segar-segar. Nah, kebetulan ini kita mendapat kehormatan atau kesempatan di mana Ibu Maria akan memberikan testimoni langsung. Kepada Ibu Maria Darmaningsih, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya guru-guru dan mentor yang telah berbagi tentang ekoenzim. Memang jadi delima itu selama ini tuh udah berapa kali mau saya potong aja gitu karena buahnya kecil dan busuk. Nah kalau udah busuk dia jatuh nggak jadi apa-apa gitu. Nah sekarang udah berbuah. Tapi satu lagi saya belum berani, belum pede cuci baju pakai ekoenzim. Jadi saya coba lap-lap dapur itu yang suka jamuran hitam-hitam itu saya cuci, taunya celing banget. Paginya saya lihat, loh kok bersih banget gitu kan, minta pembantu yang nyuci. Ternyata jamur-jamur di lap dapur yang dari flanel-flanel itu semuanya jadi bersih. Jadi itu memang tanda manfaat yang luar biasa. Terima kasih ekoenzim. Terima kasih Mbak Lina. Terima kasih. Mana ya? Sorry. Selanjutnya adalah bentar ya, saya cari dulu ini apanya. Sini. Selanjutnya testimoni datang dari Ibu Nusa Wirawati, tinggal di Jakarta sebagai ibu rumah tangga. Beliau mengatakan ekoenzim membantu pekerjaan saya. Putri saya dan saya menerima pesanan kue di rumah. Kompor atau oven merupakan peralatan yang sangat penting bagi kami. Nah, setelah mengenal ekoenzim,
saya membersihkan kompor dengan ekoenzim dan kompor pun bersih dari noda, minyak, clean seperti baru. Untuk kerak yang membandal, ada info dari mentor untuk mencelupkan tisu ke dalam ekoenzim murni, ditempel di merata di wastafel atau di kompor, tunggu beberapa jam dan hasilnya adalah seperti ini, bersih sekali. Testimoni yang berikutnya ini datang dari Ibu Eli Utama, tinggal di Jogja, penggiat lingkungan hidup. Nah, Ibu Eli ini sangat aktif mengajak teman-teman untuk belajar membuat ekoenzim, termasuk saya. Saya itu Ibu Eli yang mengajak, juga mungkin Ibu Maria juga diajak Bu Eli. Menurut Bu Eli ini bahan organik yang berbeda-beda menjadikan ekoenzim itu menjadi unik. Jadi ekoenzim yang saya buat dengan orang lain buat itu sama baiknya, tetapi ada keunikan sendiri-sendiri. Bulan lalu aku kopdar dengan beberapa teman mengajaga bumi di Jogja. Beberapa teman dari kami sudah punya hasil panen dan masing-masing membawa sampel. Terus tukeran deh. Setiap ekoenzim ternyata sangat unik, tetapi setiap ekoenzim juga membawa manfaat. Yang terpenting, tujuan kita membuat ekoenzim adalah mengolah sampah dapur, sampah segar atau sampah organik, sehingga mengurangi beban TPA. Bonusnya, kita mendapatkan banyak manfaat dari ekoenzim. Terakhir, Ibu Eli mengatakan salam dari Pika yang baru mandi. Mandinya pakai ekoenzim. Badannya bersih dari kutu-kutu kucing dan harum. Di lingkunganku banyak yang pelihara kucing, jadi sering ketularan kutu kucing. Nah, secara kebetulan Ibu Eli pun dari Jogja hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi pengalaman mengenai ekoenzim. Pada Ibu Eli, saya persilahkan. Terima kasih Bu Lina. Selamat siang Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan teman yang sudah bergabung. Perkenalkan, nama saya Eli Wisanti, biasa dipanggil Eli. Saya tinggal di Jogja dan sejak 40 tahun lalu memang saya sudah bekerja di lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di lingkungan. Jadi ketika saya dikenalkan dengan ekoenzim ini, rasanya seperti ikan ketemu air lagi, gitu. Jadi saya refreshing lagi tentang dunia ekoenzim. Yang saya tertarik sekali itu adalah konsep ekoenzim ini sangat sederhana, tapi dampaknya untuk bumi itu sangat besar. Mudah dilakukan oleh semua orang dan dimulai dari dapur sendiri. Jadi ini ideal sekali. Kemudian yang menakjubkan lagi, dari sebotol ekoenzim saja yang kita buat sendiri, itu kita bisa pakai untuk segala macam. Jadi membersihkan rumah iya, merawat tanaman iya, bahkan mengobati luka pun. Kalau dulu-dulu untuk membersihkan rumah, kita harus beli beberapa botol pembersih. Untuk merawat tanaman, kita harus beli lagi pupuk. Untuk merawat luka, beda lagi. Jadi banyak sekali. Ini disederhanakan dengan satu botol saja. Jadi saya sangat menikmati ilmu ini, ya. Kemudian saya juga merasakan kebahagiaan, berbagai kebahagiaan yang saya sebut kebahagiaan kecil. Kebahagiaan kecil saya adalah selama ini saya selalu beli, tapi sekarang saya bisa bikin sendiri dengan tangan, dengan proses mengaduk dan sebagainya, itu sangat menikmati. Kemudian hasilnya itu unik sekali karena saya yang milih bahan. Jadi pertama hasil dapur saya tahu sangat bersih. Kemudian saya juga sering melirik lingkungan saya. Ada Ibu A menanam pandan, saya mampir untuk minta sambil menjelaskan. Di beberapa lahan terbuka, saya nemu lagi tanaman. Jadi itu kenikmatan dan kebahagiaan kecil saya. Kemudian sebelum pandemi, saya karena sudah pensiun banyak di rumah ya, banyak waktu.
saya memulai bersama satu sahabat mencoba menanam bunga. Jadi ingin merasakan kebahagiaan petani seperti apa sih gitu. Nah, menanam bunga uniknya adalah kita panen setiap hari, setiap pagi. Jadi bahagia banget rasanya. Sekarang nambah lagi, saya bisa memperoleh bunga yang besar, segar, itu karena ada penambahan enzim di situ. Nah, karena saya senang ilmu ini, terus terang saya mengajak semua, saya tidak pilih-pilih, semua saudara, teman, komunitas yang saya ikutin itu saya ajak. Karena itu banyaklah teman yang bergabung. Nah, hasil buat saya, kebahagiaan buat saya adalah relasi saya dengan teman itu menjadi lebih akrab. Kita tidak hanya menyapa selamat pagi apa kabar, tapi ada yang lebih untuk dibahas. Ada lebih yang untuk di-sharing. Begitu. Di kelas belajar Ngajaga Bumi, saya ikut dari kelas pertama Bu Tipu. Dan mungkin saya yang minta sama Bu Tipuk, boleh nggak saya nggak mau naik kelas, saya ingin belajar lagi. Nah, sehingga saya ikut terus sampai sekarang, dan proses bersama teman-teman kita mulai panen. Begitu mulai panen, inti pertukarannya tuh tidak sharing manfaat lagi, tapi sharing hasil, terus tukar-tukaran. Nah, karena panen bertambah banyak, enzim saya yang pertama itu 10 liter, jadi terasa banyak banget gitu, sehingga saya bisa bagi-bagi dan bercerita lagi gitu. Kemudian saya lihat teman-teman banyak yang menghasilkan ekoenzim, sehingga kita memungkinkan kita untuk mencetus suatu gerakan bagi bumi, dan buat saya itu luar biasa. Teman-teman di Jakarta ingin menjernihkan danau hutan kota, kami yang di daerah dimanapun itu berusaha menyumbang hasil panen masing-masing. Kemudian karena beberapa teman ini satu kampus, kita mulai berpikir untuk kembali ke kampus, memberdayakan dan mengajak adik-adik aktif untuk yuk kita bermanfaat buat kampus, dan kalau bisa juga bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kampus. Jadi saya melihat bahwa ekoenzim ini tidak berhenti di manfaat yang kita rasakan masing-masing keluarga, tapi bersama itu kita sangat bisa berbuat sesuatu untuk bumi. Jadi saya sangat bersyukur pada Ngajaga Bumi, kepada para mentor yang terus mendampingi, bahwa selama 8 bulan saya di rumah itu tidak terasa membosankan. Malah banyak karya yang bisa dihasilkan dari rumah. Banyak ide yang terus bergulir. Itu saya ingin berterima kasih sekali dengan para mentor yang telah mengenalkan ekoenzim pada saya dan pada teman-teman komunitas saya. Gitu Bu Lina, makasih. Terima kasih Bu Eli. Nah, ini lagi nih. Selanjutnya adalah berikutnya saya bacakan testimoni dari Ibu Fang Fang, Jakarta sebagai ibu rumah tangga. Nah, Ibu Fang Fang inilah yang pertama kali memberikan sampel kepada saya dan kepada beberapa orang, sehingga semua orang bertambah semangat untuk membuat ekoenzim. Ekoenzim kaya manfaat, menghemat pengeluaran. Ingin share hal ini. Sejak saya panen ekoenzim, saya tidak membeli lagi produk berikut. Ini mereknya sudah saya hapus. Ekoenzim selain bermanfaat, mampu menggantikan fungsi-fungsi produk tersebut. Selain menghemat biaya, juga menghindari produk berbahan sintetis, dan yang paling utama adalah saya semangat untuk mengolah sampah organik di rumah. Nah, saya ingin sharing satu lagi. Setiap saya membeli daun bawang, saya simpan di dalam botol air seperti ini.
Biasanya bau sekali, tiap hari harus diganti. Tetapi secara nggak sengaja saya simpan wadah ekoenzim dalam proses dekat daun bawang ini. Ternyata tidak bau lagi. Sebelumnya air harus diganti tiap hari, ini sudah 5 hari tidak diganti. Yang terakhir adalah testimoni datang dari Ibu Emilia Karyadi, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Bandung. Beliau mengatakan sesedikit apapun, olahlah sampah organik di rumah. Jangan biarkan mereka dibawa ke TPA. Nah, ini Ibu Emilia nih unik, dia membuat ekoenzim kecil, wadah 750 cc. Keesokan harinya saat acara keluarga, saya bagikan kepada 3 keluarga untuk dirawat hingga panen. Ini unik cara Bu Emil menyebarluaskan semangat untuk membuat ekoenzim. Mereka senang sekali dan tertarik untuk membuatnya sendiri. Mudah-mudahan ya. Saya persilahkan kepada Ibu Emilia untuk berbagi mengenai ekoenzim. Silahkan. Terima kasih, Bu Lina. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya berada di komunitas yang sama-sama mempunyai perhatian terhadap bumi. Saya baru mengenal ekoenzim itu kira-kira mungkin hanya 2 bulan yang lalu ya, ketika Ibu Eli dan Bu Lina mengajak membuat ekoenzim di Eco Green Maitala. Waktu itu saya masih bertanya-tanya apa sih ekoenzimnya, buat apa, dan saya belum pernah dengar, jadi sangat asing sekali di telinga saya. Tapi setelah bergabung, karena saya senang baca, saya browsing-browsing juga, lalu mulai tertarik dan saya bergabung. Dan saya katakan bahwa sekarang, ya hari ini, saya sangat mencintai ekoenzim dan saya jatuh cinta pada ekoenzim. Kok bisa ya? Dari yang 2 bulan yang lalu tidak tahu apa-apa sama sekali, tapi sekarang saya merasa jatuh cinta. Bagaimana saya bisa katakan jatuh cinta? Karena setiap langkah di pagi hari sampai malam itu tidak terlepas dari ekoenzim. Jadi saya senang olahraga, saya ke lapangan, dari lapangan saya mampir ke tukang jus jeruk. Dan abangnya tuh sudah tahu kalau saya nanti pesan jus jeruk lalu akan minta kulit atau ampas jeruknya, sudah biasa rasanya. Selalu saya dibekali 1 kantong plastik kulit jeruk. Lalu biasanya saya juga seminggu 2 kali ke pasar tradisional. Sambil milih-milih buah, milih-milih sayur, ibu penjualnya sudah tahu. Pasti dia bertanya begini, Bu, nanti mau minta lagi itu ya, kulit nenas buat ekoenzim ya. Rasanya senang sekali bahwa penjual buah di pasar tradisional sudah mengenal ekoenzim. Dan saya sudah punya rencana-rencana banyak nih. Wah, nanti mau bagi molasenya, lalu buahnya sudah ada, tinggal wadahnya. Nanti saya akan ajak tuh ibu-ibu di pasar, penjual di pasar untuk membuat ekoenzim. Satu lagi saya senang berbagi ketika acara olahraga, acara keluarga. Acara kumpul keluarga, padahal sebelumnya di grup keluarga saya sudah ajak-ajak, ayo kita bikin ekoenzim, banyak manfaatnya. Responnya masih ya nanti apaan sih ekoenzim, hanya gitu. Pada saat kumpul keluarga malamnya saya siapkan, saya kasih tahu, saya namakan si mungil. Jadi saya buat 3 ekoenzim yang dalam proses. Waktu pulang kita saling berbagi makanan, saya berbeda sendiri, saya bagikan ekoenzim yang dalam proses itu, saya titip pesan, ini tolong dijaga ya, dirawat sampai panen. Dan akhirnya mereka tertarik, mulai bertanya-tanya setelah pulang ke rumah. Jadi saya kira ekoenzim ini membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi saya yang baru mengenal. Bukan hanya membuatnya, tapi manfaatnya juga sudah saya rasakan. Kalau sore hari menjelang jam 5, jam 6, saya sudah campurkan air ke ekoenzim ke air, lalu saya pasang mist di fan saya. Itu terasa udara begitu segar, lalu nyamuk-nyamuk sepertinya pada takut atau nggak suka ya sama ekoenzim seperti itu. Jadi sudah mulai banyak hal-hal yang saya coba, dari tanaman, dari untuk membersihkan lantai dan lain-lain. Jadi menurut saya ekoenzim ini sungguh hal yang luar biasa yang baru saya kenal dan membuat saya jatuh cinta. Untuk itu pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak semua untuk jatuh cinta kepada ekoenzim. Terima kasih.
Terima kasih Bu Emil. Saya minta untuk memberikan jempol virtual atau kita acungkan jempol kepada teman-teman yang sudah memberikan testimoninya. Dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator Elis. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Lina yang sudah membacakan testimoni dari beberapa orang yang tadi sudah dengan sangat jelas ya menginformasikan manfaat dan bagaimana mereka memulai dengan ekoenzim mereka masing-masing. Juga tentu saja terima kasih kepada Ibu Maria, Ibu Eli, dan Ibu Emilia yang sudah bercerita dari pengalaman sehari-harinya, bagaimana akhirnya menjadi orang yang jatuh cintanya kepada ekoenzim. Semoga ini juga menjadi motivasi tersendiri bagi kita yang ikut dalam webinar ini, Bapak Ibu sekalian, untuk ayo segera mulai dengan ekoenzim, begitu ya. Baik, terima kasih Bu Lina untuk testimoninya. Saya rasa nanti dari hasil presentasi, kemudian testimoni, kita akan bisa beralih ke sesi tanya-jawab, tetapi masih ada informasi yang akan disampaikan. Oh, sebelumnya, ini pesertanya ada 215 dari sejumlah kemarin ada sekitar 410 yang mendaftar. Rasanya baik ya, sebelum kita melanjutkan, kita foto bersama dulu. Jadi ada kenang-kenangan, kita sudah ikut webinar ekoenzim, lalu tidak hanya kenang-kenangan, tapi besok ini menjadi motivasi bagi kita untuk mulai melakukan ekoenzim. Ya, silahkan Hermas ya, untuk foto bersama. Ya. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mohon diaktifkan kameranya dan didekatkan wajahnya ke kamera. Ini ada 9 halaman, saya foto satu persatu. Ya. Oke, halaman pertama. Halaman kedua. Ya. Halaman ketiga. Halaman keempat. Ya, kelima. Keenam. Ya, 7. 8. Ya, 9. Terima kasih, Elis. Ya, baik. Luar biasa. Banyak sekali peserta webinar kali ini. Saya sangat senang karena bisa berkenalan dengan Bapak Ibu, teman-teman yang baru. Semoga ini nanti bisa berlanjut di WhatsApp group yang sudah disampaikan oleh panitia. Silahkan join ke situ. Lalu nanti kita akan bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Dan jangan lupa juga feedback diisi supaya kami bisa mempersiapkan acara-acara lain yang lebih menarik untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, masih akan ada informasi dari panitia, silahkan. Halo, nama saya Adit Nugroho. Saya Ananta. Saya Uli. Nama saya Demi. Belajar musik secara online terus terang sangat menyenangkan. Apa yang kita dapatkan di sekolah musik, kita bisa dapatkan juga di kelas online. Belajar musik secara online itu mudah dan tidak membosankan. Selain itu juga, guru-gurunya sangat berkualitas. Untuk lesnya tidak hanya untuk anak-anak. Ini juga bisa untuk para pekerja yang masih work from home. Untuk aplikasi di era modern saat ini kita punya WhatsApp video call, kita punya Line, kita punya Skype, kita punya Google Duo, apapun. Ada juga Zoom. Berikut ini panduannya.
Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah kita saksikan bersama. Kami menyampaikan bahwa acara Live Talk ke-8 ini dari sampah dapur menjadi ekoenzim yang bermanfaat didukung oleh Smile Music dan Maitai Aroy Resto Bogor. Bagi yang ingin kursus musik, silahkan menghubungi Smile Music. Dan bagi yang ada di daerah sekitar Bogor atau sedang ada di Bogor, silahkan mampir ke Maitai Aroy Resto Bogor. Juga ini terselenggara atas kerjasama MCI Management, Ika Sanmar, dan Ngajaga Bumi. Baik, nampaknya yang bertanya sudah tidak sabar nih ya, ingin dapat jawaban dari Bapak, Ibu-ibu yang sudah sangat berkepengalaman dalam ekoenzim. Maka saya sampaikan bahwa untuk sesi tanya jawab ini, selain Ibu Lina dan Ibu Rima, akan ada Ibu Tipu dan Ibu Mutia yang nanti menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Sebagai informasi, tidak semua pertanyaan yang kemarin disampaikan pada waktu mengisi form pendaftaran itu akan dibahas di sini karena sebagian besar sudah dijawab di dalam presentasi. Maka nanti pertanyaan-pertanyaan yang dijawab di sini adalah pertanyaan yang tadi ada di chat dan juga beberapa yang belum dijawab di presentasi. Kemudian juga menyampaikan kembali bahwa webinar ini sebetulnya lebih sebagai pengenalan apa itu ekoenzim. Maka kalau ada pertanyaan yang lebih mendalam atau mungkin ingin mengetahui lebih lanjut dan lebih detail, kami sarankan untuk join di WA Group yang sudah diinformasikan oleh manajemen MCI Management. Jadi silahkan di situ nanti bisa berdiskusi lebih detail dan lebih lanjut. Saya kira itu ya catatan untuk question and answer ini. Kita akan mulai dengan pertanyaan tadi yang muncul di chat grup. Nanti kalau ada yang mau bertanya lewat langsung, silahkan nanti akan diatur oleh host. Yang pertama, sebelumnya Ibu Tipu dan Ibu Mutia nanti akan kita minta untuk juga menceritakan pengalamannya sedikit ya, begitu ya. Tapi sambil menjawab pertanyaan, yang pertama dari Saudari atau Ibu Janti ya. Sudah mengetahui tentang ekoenzim melalui adik dan sudah mulai membuat pertanyaannya ini mengenai kulit bawang merah apakah bisa digunakan. Kemudian kalau timbul jamur putih, apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaannya. Silahkan Ibu Tipu, Ibu Mutia yang akan menjawab. Selamat siang sebelumnya, saya Tipu. Salam kenal teman-teman semua. Saya langsung menjawab pertanyaan ya. Ya, silahkan Boleh. Ibu. Ya. Kulit bawang merah boleh dipakai, tapi jangan terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak itu kan ringan. Dan untuk bau juga agak sedikit kurang sedap kalau untuk dibuat ekoenzim. Jadi kalau boleh dipakai, tapi jangan terlalu banyak. Itu saja. Ya. Kemudian untuk tadi apa lagi pertanyaannya? Jamur, kalau timbul jamur putih, apa yang harus dilakukan? Nggak usah diapa-apain karena itu normal. Timbulnya jamur putih itu normal. Seperti tadi di paparannya Mbak Rima, sudah kelihatan bermacam-macam jamur yang timbul ketika membuat ekoenzim. Dan itu sangat wajar. Ya, baik Ibu Tipu, terima kasih jawabannya. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Janti ya. Kemudian ada pertanyaan ini dari ekoenzim ya. Saya tidak tahu apakah ini bisa dijawab di sini atau nanti. Di Indonesia kenapa tidak digalakkan pemisahan sampah? Silahkan. Mungkin saya aja yang jawab ya. Jadi karena kebetulan saya kerjanya juga di persampahan. Jadi kenapa sih tidak digalakkan? Sebenarnya sudah ada programnya, tetapi memang pada pelaksanaannya itu tidak semudah yang dibayangkan. Terutama karena Dinas Lingkungan Hidup itu juga budgetnya sangat-sangat rendah. Jadi dibandingkan dengan prioritas lain seperti infrastruktur, terus juga pendidikan dan lain-lain, dana untuk lingkungan hidup itu sangat rendah. Jadi itulah kenapa kita sebagai masyarakat yang harus juga membantu gitu. Jadi
diharapkan masyarakat sipil seperti kita melakukan di rumah masing-masing dan kemudian kita menyebarkan ke saudara dan teman-teman terdekat, dan dengan begitu akhirnya program pemisahan dan pemanfaatan sampah dan pengelolaannya dengan baik akan tercapai. Mungkin Bu Mutia mau nambahin ya? Silakan Bu. Boleh. Jadi saya kebetulan tinggal di Bandung. Dan kebetulan kalau di Bandung itu ada programnya, program Kang Pisman. Mungkin sebagian yang tinggal di Bandung sudah tahu ya. Jadi memang wali kotanya mencanangkan Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Dan kemudian dari tahun ke tahun tuh diadakan semacam Kang Pisman Award. Dan tiap kecamatan itu ditunjuk sebagai kawasan bebas sampah. Kebetulan kawasan saya itu juga ditunjuk sebagai kawasan bebas sampah. Jadi kami beberapa relawan lah ya, itu mensosialisasikan, dan bahkan karena didukung semua, itu jadi sampah yang nggak dipilah itu tidak akan diambil oleh tukang sampah. Program itu lumayanlah jalan gitu. Jadi saya pikir kalau kota-kota lain juga meniru yang sama, saya pikir lambat laun itu akan tersosialisasi begitu. Mungkin gitu. Baik. Itu jawabannya tadi untuk mengenai pemilahan sampah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan dari Romo Baltasar ya, saya kira ya. Apakah ada alternatif lain untuk menggantikan gula merah? Karena Romo tinggalnya tidak di Indonesia, mungkin agak repot mencari gula merah. Silahkan siapa yang akan menjawab? Saya bantu jawab ya. Ya, Ibu Tipu silahkan. Untuk pengganti gula merah sebetulnya pakai gula apa saja kecuali gula putih diperbolehkan. Di mana yang mudah didapatkan itu gula seperti molasses atau gula tebu atau maple sirup mungkin itu atau gula maple itu pun bisa dipergunakan. Baik, jadi asal bukan gula putih ya. Karena gula putih itu mengandung zat kimia dan sudah diputihkan sehingga tidak baik lagi untuk ekoenzim. Gitu. Ya. Baik, itu semoga menjawab pertanyaan dari Romo Baltasar. Kemudian saya mengambil pertanyaan dari form yang kemarin dikirimkan dari kuesioner dari Pak Masrur, sebentar ya, maaf. Masrur Alatas, Sarjana Teknik, Master of Engineer. Bagaimana ekoenzim ini dapat mendukung ketahanan pangan, solusi dan implikasinya. Silahkan. Mbak Ri. Ya, saya aja ya. Tadi sebenarnya sudah ada di slide. Jadi salah satu dari manfaat ekoenzim ini kan membantu menyuburkan tanah. Jadi kalau kita pakai secara teratur di tanah, maka tanah di tempat kita menanam itu jadi lebih subur, dan kalau lebih subur maka produktivitasnya lebih tinggi. Dan kalau semua orang membuat ekoenzim, artinya semua orang bisa menanam, artinya kita secara keluarga punya ketahanan pangan di level keluarga dulu gitu. Mungkin tidak 100% karena susah kan untuk menanam padi ya, tapi kita bisa mulai dari menanam singkong atau menanam ubi, terus juga tanam sayur-sayuran. Jadi bisa sedikit demi sedikit ketahanan pangan keluarga itu tercapai dengan memanfaatkan ekoenzim. Jadi dari keluarga sendiri dulu begitu ya Ibu Rima ya, nanti kemudian ke skala yang lebih besar ya. Ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari chat. Maaf saya ini tidak melihat namanya, tetapi ini lebih teknis mengenai apa argumentasi perbandingan 1:3:10. Kemudian bagaimana kalau BO-nya lebih banyak atau sebaliknya? Ini teknis. Silahkan. Rima aja yang jawab ya. Jadi kalau kenapa 1:3, 1:10 itu sebenarnya hasil penelitiannya Dr.
Supkon selama 30 tahun. Jadi hal-hal seperti ini sama juga dengan kearifan lokal pada umumnya, itu didasarkan awalnya dari trial and error. Jadi orang tuh nyoba dulu. Mungkin awalnya 1:1:1, oh ternyata kurang bagus. Dicoba terus sampai dapat satu resep yang paling bagus. Sebenarnya juga seperti kearifan lokal pada umumnya kayak misalnya di Jawa ya, kita pakai jamu. Kok bisa tahu kalau temulawak itu bagus buat ini? Kok bisa tahu jahe bagus buat ini? Karena awalnya memang semua dicoba. Dan ketika dapat resep yang bagus, resep itulah yang jadi ilmu yang disampaikan ke orang seperti itu. Jadi alasannya kenapa nggak tahu, cuman kita bisa bilang itu hasil penelitian, jadi resep yang paling pas dari Dr. Supkon. Ya, sudah ada ya penelitiannya begitu ya, jadi itu semoga menjawab pertanyaan. Kemudian ini masih teknis dari Temi, apakah memang harus 90 hari? Apakah bisa kurang dari 90 hari? Tadi kan dijelaskan mengenai jangka waktunya itu, silahkan. Bu Tipuk mungkin Bu? Ya. Boleh, Rima. Rima aja. Ya, jadi kenapa perlu 90 hari sebenarnya supaya kita mencapai kondisi di mana semua enzim itu keluar. Jadi memang di ekoenzim ini kan tidak hanya enzim ya, ada fitokimia, ada senyawa organik lainnya, tetapi untuk mencapai kondisi paling maksimum di mana enzim-enzim ini keluar dari kulit buah ini, kita memang perlu kira-kira itu 3 bulan. Sama juga kalau teman-teman biasa bikin fermentasi yang lain ya, seperti misalnya bikin cuka apel, itu juga butuhnya 3 bulan. Kenapa? Supaya si enzimnya itu semua keluar, gitu. Dan supaya pembentukan asamnya itu optimal. Baik, terima kasih itu pertanyaannya. Jawabannya maaf. Kemudian ada yang bertanya, ini dari Pak Toto ya, kan bahan bakunya tersedia setiap hari. Apakah lalu ditambahkan setiap hari? Lalu berapa waktu mulai dari proses pembuatan sampai selesai penambahan bahan? Bagaimana ini? Apakah sebaiknya dibuat sendiri-sendiri atau setiap hari ditambahkan? Silahkan. Saya bantu jawab. Ya, baik ya. Tergantung kapasitas wadah yang dimiliki. Jika memiliki wadah yang kecil, ya sesuai kapasitas wadah kecil itu, kemudian besok bikin lagi, hari berikut bikin lagi. Tetapi jika punya kapasitas wadahnya cukup besar, bisa dicicil. Jadi dibuat dulu air dan molasenya atau gula merahnya, dicampurkan dulu sesuai dengan kapasitas wadah, baru kemudian di BO-nya atau bahan organiknya itu dimasukkan dengan dicicil. Bisa sampai kira-kira 14 hari. Itu dimasukkan dicicilnya. Gitu. Dari 14 hari lalu dihitung 90 hari begitu ya? Nah, dari 14 hari dihitung 90 hari. Biasanya kalau untuk rumah tangga itu tergantung ya rumah tangganya banyak makan buah. Itu untuk seperti saya pakai 8 liter, kapasitas 8 liter air untuk wadah es krim yang 8 liter itu 2-3 hari sudah terisi penuh. Jadi kemudian 3 hari kemudian saya dihitungnya mulai dari hari ketiga itu 3 bulan, 90 hari. Kemudian membuat lagi untuk berikutnya lagi, terus continue aja membuat. Baik. Ya, terima kasih Bu Tipu untuk jawabannya. Semoga itu sudah menjawab. Kemudian kalau ini pertanyaannya lebih soal apa? Diseminasi dari program atau langkah ekoenzim ini, mungkin Mbak Roswita Putri Briantika, apakah ada ingin bertanya langsung atau saya bacakan? Agak ini yang terkait pemerintah ya? Ya, benar. Saya coba bantu jawab aja ya. Jadi di beberapa tempat, saya kurang tahu kalau di luar Bali, karena saya tinggal di Bali ya. Kalau di Bali itu sudah ada inisiasi dari pemerintah untuk mensukseskan program ini. Jadi di Bali itu ada satu kabupaten, namanya Kabupaten Buleleng. Di situ bupatinya sudah ikutan juga bikin ekoenzim, dan dia juga menyerukan kepada staf-stafnya untuk ayo kita semua bikin ekoenzim. Terus juga kita dari teman-teman Ngajaga Bumi, ada juga proyek membersihkan danau di hutan kota Srengseng di Jakarta Barat, itu juga sedikit banyak dibantu oleh
pemerintah setempat. Jadi sebenarnya sudah ada sedikit-sedikit inisiatif, tapi memang belum banyak, dan yang bupatinya turun langsung itu mungkin baru di Bali aja. Mudah-mudahan ke depannya semakin masif ya. Makin banyak daerah ya juga menggalakkan ekoenzim. Baik, ini kemudian kaitannya dengan apa? Supaya semakin banyak orang mengenal, ada yang bertanya melalui form, 2 orang, mungkin ada juga yang bertanya lain ya, mengenai Pak Dadang Arifin, SPD, MPD, dan Agus Budi Prasetyo. Bagaimana caranya topik ini diterapkan di sekolah, di SMA? Artinya bisa masuk ke dalam mata pelajaran di sekolah? Bagaimana? Apakah mengundang atau bagaimana? Silahkan. Bu Tipu atau Bu Mutia atau Bu Rima jawab. Bu Mutia, silahkan. Okay. Saya pikir sih bisa aja ya, karena bahkan di Bandung tuh sudah ada beberapa sekolah yang selama pandemi ini menugaskan murid-muridnya membuat video membuat ekoenzim gitu. Jadi anak-anak itu belajar. Karena kalau seperti di Malaysia, di Penang, saya baca bahwa Dr. Joen juga mengajarkan di sekolah-sekolah. Satu sekolah itu bikin, kemudian setelah panen sama-sama mereka menuang ekoenzim untuk membersihkan sungai. Jadi anak-anak tuh diajarkan dari kecil gitu. Itu anak-anak SD. Jadi saya pikir bagus sekali kalau mungkin awalnya kita mengajarkan guru-gurunya dulu ya. Kemudian guru-gurunya mengajarkan kepada murid-muridnya gitu. Mungkin baik. Saya kira tadi Pak Dadang Arifin dan Pak Agus Budi Prasetyo sebaiknya join grup WhatsApp grup ya, lalu nanti bisa diskusi dengan Ibu Lina atau Ibu Rima atau Ibu Tipu atau Ibu Mutia kalau sekolahnya ingin belajar bagaimana membuat ekoenzim ini. Begitu ya, silahkan join di WhatsApp group yang sudah diinformasikan oleh panitia. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Lutfi. Manfaat ekoenzim dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Silahkan. Siapa yang akan menjawab? Mbak Rima. Rima aja ya. Jadi di ekoenzim ini, kan awalnya itu isinya bakteri ya, bakteri bawaan dari buah dan sayur itu yang kemudian dia membantu proses pengekstrakan enzim keluar gitu. Nah, pada proses ini, tadi kan saya jelasin juga ada yang proses kimia-kimianya itu, di akhirnya itu kan ada asam laktat. Jadi, apa sih senyawa yang kemudian berfungsi sebagai penghambat bakteri itu kemungkinan besar adalah asam laktatnya. Jadi, di dalam ekoenzim itu nanti akhirnya ada bakteri asam laktat. Dia artinya bakteri yang bisa hidup di suasana asam. Tapi bakteri pada umumnya itu dia tidak bisa hidup di suasana asam. Nah, keasaman itulah yang nanti akhirnya bisa berfungsi sebagai disinfektan. Tapi tetap harus diencerkan dulu ya. Nanti penjelasannya tentang pengencerannya berapa ada di modul. Bisa ikut di WhatsApp. Ya, baik. Terima kasih jawabannya Ibu Rima. Silahkan dari tadi pertanyaannya melalui chatroom dan dari pertanyaan yang dituliskan di kuesioner kemarin. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Raise hand, silahkan angkat tangan, nanti bisa bertanya langsung. Tentu saja kameranya harus di-on-kan ya, supaya kami bisa melihat siapa yang bertanya. Selamat siang, dari Pak Sugianto, mau tanya Bu. Oh iya, baik, silahkan. Mari Pak, silahkan. Nama saya Sugianto dari Bandung, Bu. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau seandainya ekoenzim sudah panen, udah 3 bulan, itu bisa dipakai buat pengganti gula selanjutnya enggak, Bu? Itu yang pertama. Yang keduanya, istri saya tuh senang hidroponik. Apakah ekoenzim bisa pengganti abemik enggak? Buat makanan atau pupuk hidroponik.
Terus yang ketiga, kan ekoenzim ini pH-nya asam. Sedangkan sabun itu pH-nya basa, pH-nya tinggi. Kalau asam kan rendah. Nah, dari tadi penggunaan ekoenzim tuh biasanya dicampurkan antara ekoenzim dengan sabun. Nanti pH-nya kalau dicampurkan menjadi normal. Nah, kalau udah normal nanti buat cuci, buat lain sebagainya masih fungsional apa enggak? Mungkin segitu dulu deh. Makasih. Ya. Baik, Pak Sugianto ya, dari Bandung ya. Terima kasih untuk pertanyaan langsungnya. Ada 3 pertanyaan. Silahkan dijawab oleh Ibu Rima atau Ibu atau Ibu Mutia atau Ibu Lina. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah ekoenzim bisa dipakai untuk gula berikutnya? Ya, setelah 3 bulan ya. Oh, oke. Untuk itu tidak bisa karena si ekoenzim ini kan dia sifatnya asam, jadi dia bukan gula lagi. Sementara gula itu dibutuhkan ketika kita membuat ekoenzim itu sebagai bahan makanan bakterinya. Jadi memang gula itu memang harus ada gitu. Terus untuk pengganti AB mix apakah bisa? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena sudah pernah dicoba oleh teman-teman dan ternyata tidak bisa. Tapi kalau teman-teman punya hidroponik di rumah, si ekoenzim ini bisa dipakai untuk menangkal hamanya. Jadi memang tidak akan sebagus kalau kita pakai pestisida kimia, tapi kalau kita rutin dari awal pakai bisa mengurangi gitu. Terus tentang asam sama basa, sebenarnya lebih ke terus terang kalau saya belum terlalu paham ya tentang kimianya seperti apa. Tetapi kemungkinan kenapa dia bisa menjadi sabun itu karena ada bahan-bahan senyawa di situ yang membantu penguraian lemaknya gitu. Jadi memang dia tidak basa, tapi ada enzim namanya lipase, dia bisa memecah lemak menjadi pecahan lain. Jadi itulah kenapa dia berfungsi sebagai sabun cuci piring dan sabun kulit. Dan kalau untuk kulit sebenarnya pH kulit kita itu kan sekitar 5,5 ya. Jadi sebenarnya tidak basah pun nggak apa-apa, asam pun masih bisa. Baik, semoga sudah menjawab pertanyaan Pak Sugianto tadi 3 hal ya. Jadi, ada tambahan, Bu? Oh, masih ada tambahan, silahkan. Saya pernah jalan-jalan ke daerah Pangandaran. Di sana saya melihat bikin gula merah dari gula kelapa. Pada akhir pemasakan gula itu dikasih sesuatu. Ternyata setelah saya tanya-tanya itu adalah borak. Jadi gula merah tuh dikasih borak, tujuannya biar nggak cepat basah. Nah mungkin dengan penambahan borak ini itu zat kimia gitu. Kayaknya kurang bagus juga. Mungkin bisa di... Ya, bagaimana kalau gula merahnya ternyata sudah tercampur unsur kimia, begitu ya Pak ya? Silahkan. Ibu mungkin mau... Ya, boleh saya bantu jawab. Ya. Saya rasa kalau umpama untuk gula merah yang sudah mengandung zat kimia, tentunya kita tidak bisa mempergunakan ya. Tapi kita mencari, itulah kadang-kadang sulitnya untuk mencari gula merah yang betul-betul murni. Dan ciri-cirinya itu kan yang memang justru gampang banyak ya, atau gampang hancur itu. Itu gula merah yang baik yang bisa kita pakai. Baik. Jadi kita harus tahu betul gula merah. Jadi waktu beli gula merah itu kita pecah, kita lihat di dalamnya ada pasir-pasirnya. Kalau ada seperti pasir-pasir itu gula pasir berarti dia dicampur dengan gula pasir. Dan itu pasti nggak bagus juga. Jadi kita cari gula merah yang betul-betul asli. Ya. Begitu, Baik. Pak. Tipsnya ya Bu ya, supaya betul. kita juga menggunakan gula merah yang memang gula merah ya, bukan yang asli. Dan asli. Baik. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Riki Untoro ya. Ini apa beda MOL dan ekoenzim ya? Saya lihat prosesnya sama. Silahkan. Jadi kalau MOL itu kan biasanya dibikinnya sekitar 1 minggu ya.
Memang prosesnya sama, karena pada dasarnya fermentasi itu ya gitu-gitu aja. Fermentasi itu yang penting ada bahan organik, ada air, dan ada gulanya. Cuman bedanya adalah kalau di mol itu nggak sampai ada asam laktat dan mungkin enzim yang keluar di situ pun juga belum banyak gitu. Dan mol itu lebih ke fungsinya, lebih ke kumpulan bakteri-bakteri baik yang mana kalau mol itu nanti disiramkan ke tanah, itu si bakteri ini akan membantu menggemburkan tanah atau menyuburkan tanah. Sedangkan kalau ekoenzim itu pemanfaatannya lebih besar, lebih luas karena ada asamnya, ada enzimnya juga lebih banyak dan lain-lain. Baik. Semoga sudah menjawab pertanyaan Pak Riki Untoro ya tentang beda mol dan ekoenzim. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Pak Rizky Irfan Sultoni. Ekoenzim ini kan bahan dari sampah. Apakah zat ekoenzim pada saat belum jadi jika terkena ke kulit itu berbahaya? Karena zat-zatnya tercampur. Ini sebetulnya tadi juga sudah dijelaskan ya, harus diletakkan di tempat bagaimana. Tetapi mungkin baik kalau dijelaskan ulang supaya tidak ragu-ragu ketika mau memulai dengan ekoenzim ini. Silahkan. Ibu Rima atau siapa? Mari. Iya, sebenarnya kalau kita buat ekoenzimnya mengikuti kaidah-kaidahnya, bahannya bersih, kemudian wadahnya juga bersih, gulanya juga gula yang tanpa zat kimia, terus juga penempatannya baik, itu insya Allah akan aman hasilnya. Dan juga jangan lupa pengencerannya harus sesuai dengan prosedur yang disarankan. Nanti untuk lebih detailnya akan ada di modul dan di WhatsApp group. Ya, terima kasih. Semoga itu sudah menjawab pertanyaan. Keterangan lebih lanjut ada di modul, maka joinlah WhatsApp grupnya ya, karena kalau dijelaskan di sini mungkin tidak sangat bisa ditangkap dengan baik, tetapi kalau di WhatsApp grup bisa lebih detail dan lebih memahaminya. Saya mendapat info bahwa Ibu atau Mbak atau Saudari Agatha Priuntari mau bertanya langsung. Silahkan. Ibu Agatha Priuntari, silahkan kalau mau bertanya langsung. Oke, terima kasih untuk semua bahannya sudah bagus. Saya tanya, untuk pengganti sayur atau buah, itu kan kalau di kebun kita sering memangkas itu. Apakah daun-daun itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat ekoenzim? Kemudian yang kedua, apakah penggunaan untuk berbagai keperluan itu ada perbandingan masing-masing, umpamanya ekoenzim yang digunakan untuk ngepel apakah beda untuk cuci piring, apakah beda untuk cuci baju dan sebagainya. Terima kasih. Baik. Maaf tadi suster ternyata ya. Terima kasih suster untuk pertanyaannya. Silahkan Ibu Rima mau menjawab atau mungkin Ibu Tipuk aja ya. Ibu Tipuk silahkan ya. Daun-daun selain apa? Sampah kulit dan sayur tadi apakah juga bisa dijadikan ekoenzim? Sebaiknya tidak, suster. Karena untuk daun-daun, kemudian yang kering seperti itu yang dari kebun itu biasanya akan sulit hancur ketika dan bersama ekoenzim dia agak keras ya, lebih baik untuk dimasukkan ke komposter biasa. Jadi bukan ke ekoenzim. Kalau ekoenzim kita lebih kepada sisa bahan organik rumah tangga. Jadi seperti buah, sayur bekas kita masak, itu potongan-potongannya gitu kita masukkan. Dan karena dia juga masih cukup segar sehingga dia akan menghasilkan enzim-enzim yang bagus untuk ekoenzim itu sendiri. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah EE untuk ngepel, untuk segala macam itu sama-sama saja, bisa dipakai semua. Tapi memang untuk mandi kita cenderungnya kepinginnya baunya yang enak ya. Nah kalau bau yang enak itu memang kita pakai bahan-bahannya seperti buah-buahan gitu. Enzimnya pasti juga wanginya juga lebih enak dipakai. Itu untuk ngepel pun seperti itu.
Tapi sesungguhnya pakai bahan apa aja sama aja sebetulnya, untuk kegunaannya sama. Ya, Gitu. baik. Boleh satu lagi enggak? Oh, boleh. Monggo. Bentar, ya. Kami di kebun itu kan ada belimbing uluh. Kalau panen pas buah itu kan banyak sekali. Yeah. Apakah ini bisa digunakan untuk ekoenzim? Boleh. Jadi kita panenin lalu langsung dibuat untuk ekoenzim Boleh, Bu. gitu. Boleh, Oh, oke. Terima kasih. Enggak masalah, kan asam sekali maksud saya. Enggak Kan itu, apa-apa. dan itu bukan hanya sisa, tapi memang betul-betul panenannya banyak banyak dipakai gitu. Boleh dipakai, tapi lebih baik lagi kalau dicampur dengan bahan yang lain, supaya lebih kaya enzimnya, lebih kaya nutrisinya atau kandungannya di dalam enzim. Campurannya berarti bisa dengan kulit-kulit buah kayak pisang atau buah naga atau oke. Jadi oke. Nah, kan saya pernah diberitahu untuk membuat itu dalam sebulan pertama itu seminggu sekali harus dibuka, diaduk, lalu pada saat itu boleh dilakukan pencampuran penambahan bahan. Itu betul tidak? Oh enggak. Kalau masih pencampuran bahan, itu berarti belum mulai penghitungan untuk masa fermentasi. Jadi seperti tadi saya terangkan tadi, jadi proses pencampuran untuk nyicil bahan itu sesuai kapasitas wadah itu hingga maksimal 14 hari. Tetapi kalau umpama kita mau mencampur masih seminggu pun itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah fix wadahnya, umpama kapasitas wadah segitu, kemudian air segitu, kemudian molase dan bahan organik sudah fix, itu ditutup, itu tidak boleh ada pencampuran bahan lagi. Seminggu itu sebetulnya hanya untuk mengaduk supaya semua terlapisi oleh cairan gula tersebut. Oh, bukan untuk membuang gasnya, bukan. Dan membuang gas juga sekalian, dua-duanya. Tapi kalau untuk wadah mulut lebar, sebetulnya nggak terlalu masalah ya, hanya buang gas sedikit, kemudian aduk, campur, sudah tutup lagi rapat, nanti sebulan kemudian baru dihitung lagi. Enggak, sebulan kemudian baru dibuka lagi untuk melihat baik nggak gitu. Tapi hanya sebentar. Membuka itu pun hanya sebentar. Oh, tidak sampai berjam-jam. Enggak, jangan. Kasihan. Karena prosesnya anaerob. Anaerob itu tanpa oksigen. Kalau tanpa oksigen, kita sesedikit mungkin oksigennya nanti takut mikrobanya mati semua kalau kita kasih oksigen terlalu banyak. Dan proses fermentasi tidak berjalan dengan baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Baik, Suster. Penjelasan tadi semoga membantu ya untuk melakukan yang betul begitu ya, Suster ya. Kemarin masih agak sedikit keliru rupanya. Terima kasih, Bu Tipu, untuk penjelasannya. Sama-sama, Bu Elis. Iya, pertanyaan berikutnya dari Kortnya, ini menarik karena kelihatannya berminat. Ibu Liana Dewi Santoso, di usia berapa mulai bisa dimengerti bila diterangkan kegunaan dan pembuatan ekoenzim secara sederhana ke anak? Ini kaitannya juga dengan masa pandemi ini, kalau sudah bisa sekolah offline, mungkin bisa mulai pembuatan ekoenzim di sekolah-sekolah. Kalau tadi kan SMA, apakah harus SMA baru bisa atau anak-anak usia berapa sebaiknya mulai dikenalkan dengan ekoenzim ini? Silahkan. Mungkin begini, kalau kami itu biasanya kalau anak-anak TK, anak-anak SD kelas 1, 2 gitu, pertama kami kenalkan dengan pemilahan sampah. Jadi mereka tahu apa namanya sampah organik gitu. Dan itu mereka biasanya antusias sekali. Ini dari pengalaman dari sehari-hari, kalau kunjungannya itu anak-anak TK, mereka biasanya senang ada kartunya bisa dimainkan. Ini mereka dibagi, kemudian mereka harus buang kemana nih, organik bukan. Itu anak TK, anak kelas 1, 2. Kemudian kalau dia kelas 4, 5, kita mengenalkan misalnya bikin eco-brick. Mereka senang. Jadi untuk sampah permen jangan dibuang, dikumpulin.
kasih tahu orang tuanya segala. Nah, kemudian tapi sebetulnya kelas 4, 4, 5 tuh bisa diajarkan. Kalau kami sekarang tuh kami demokan biasanya. Begini loh buat, nanti bisa tanya sama mama gitu, kami bagikan resepnya begitu. Itu mereka sudah tertarik, hanya masih belum bisa dilepas karena itu menimbang begitu kan. Tapi mereka bisa mulai diajaknya itu mengumpulkan sampahnya, disediakan tempat khusus gitu. Jadi kulit-kulit buah jangan dibuang dulu, bisa dibuat ekoenzim, pengertiannya dulu. Ya. SMP sebetulnya udah bisa, mereka udah pasti. Menurut saya ya, cara pengenalannya itu bertahap gitu. Ya. Jadi terima kasih Bu Mutia. Jadi itu menjawab pertanyaan dari Ibu Liana Dewi Santoso. Berjenjang, artinya informasinya diberikan secara berjenjang, lalu apa yang harus dilakukan juga bertahap begitu ya Bu ya, mulai dari yang sederhana, kemudian meningkat, akhirnya mereka mungkin ketika SMA sudah bisa dilepas untuk membuat sendiri. Iya. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang mau bertanya karena ini sudah jam 3? Mungkin ada yang punya keperluan lain ya, jadi memang sampai jam 3. Silakan tanya. Kalau buat ngepel itu langsung atau dicampur sabun atau apa? Ya, dari lantai biasa atau untuk cuci piring. Oh, oke. Ya. Silahkan, ini ingin tahu apakah harus ada campuran ketika mau dipakai untuk mengepel. Dicampur air, saya bantu jawab. Dicampur air biasanya saya, Bu. Jadi saya pakai satu tutup setengah tutup botol minuman kemasan itu, saya masukkan ke 1 ember air. Itu sudah cukup untuk ngepel seluruh rumah. Kecuali kalau rumahnya besar sekali ya, mungkin butuh lebih banyak. Itu saja. Baik, terima kasih. Jadi ini seperti menggunakan menyebut merek ya. Seperti yang biasa kita pakai dari buatan pabrik itu ya, Bu. Tapi jauh lebih sedikit. Jauh lebih sedikit karena kalau dari pabrik itu kan kita ada takarannya agak banyak ya. Kalau ini hanya untuk botol kemasan itu hanya setengah tutup atau 1 tutup saja. Oh, baik. Karena kalau umpama terlalu banyak justru malah agak lengket di kaki. Ya. Kemudian kalau mama kita pel itu biasanya semut-semut pun juga nggak ada yang datang dan tikus, kecoa segala macam itu juga bebas kita. Oh, baik. Dari hama-hama seperti itu. Ya, kadang-kadang itu sudah dipel masih perlu tambahan Bu, kapur semut atau apa ya? Ini enggak ya, sudah nggak usah, nggak perlu. Bersih semua. Baik, terima kasih. Bersih dan licin dan sangat kesat. Oh ya, baik, terima kasih. Itu tadi sudah menjawab pertanyaan ya, Bu ya, mengenai cara menggunakannya sebagai obat pel. Baik. Bu, maaf itu boleh Bu? Oh, mari Bu Luis ya. Bu Luis ya, silakan. Wajahnya kok sepotong Bu? Mari. Nah, ya silakan. Ya, mundur. Mau tanya Bu, apakah itu nggak lengket ya Bu? Karena ada kandungan gula merah dan buah-buah itu, buah-buah manis itu Bu. Tidak Bu. Kalau kita pakainya nggak terlalu berlebihan seperti saya bilang tadi, cukup setengah tutup botol kemasan atau 1 tutup. Kalau 1 tutup botol kemasan itu untuk 1 ember besar. Jadi 1 ember besar yang baskom itu. Tapi kalau mama saya ngepel harian, saya coba untuk ember itu saya cukup pakai setengahnya saja. Dan itu pun airnya setelah kita selesai ngepel itu masih bisa kita siram-siram ke tanaman. Oh. Seperti tadi Bu, pakai mandi gitu, apakah nggak lengket itu Bu? Enggak. Oh gitu ya? Enggak lengket. Tapi kan dicampur sama sabun juga kan sedikit. Iya. Perbandingannya sama 10%, kemudian ditambah dengan airnya 10. Iya. Terima kasih Bu. Ya, baik. Sama Bu Luis. Pertanyaan Bu Luis Caroline ya. Terakhir mungkin pertanyaan Pak Mulyawan. Pak Mulyawan, apakah masih mau bertanya? Iya.
Ya, silakan Pak. Mau tanya Bu, kalau EE itu sama EM4 sama enggak Bu? Sekali lagi. Bu Rima ya? Bu Rima, oh Bu Rima, ya. Jawabannya, oke, pertanyaannya antara ekoenzim dengan EM4 ya. Jawabannya sama dengan tadi pertanyaan tentang mol, karena EM4 ini salah satu jenis mol. Jadi EM4 dan mol itu fungsi utamanya lebih ke kumpulan bakteri yang diperbanyak gitu ya. Sedangkan kalau ekoenzim itu lebih ke ekstrak enzim dan senyawa-senyawa organik. Jadi dari keasaman juga beda. Kalau ekoenzim itu asam, kalau mol atau EM4 karena bikinnya cuman 1 minggu kan tidak seasam ekoenzim. Jangan dekat-dekat. Iya. Baik. Satu lagi Bu. Oh, satu lagi ya. Kalau pakai gula merahnya pakai molase bisa Bu? Boleh Pak. Pakai molase boleh banget. Justru lebih disarankan karena itu kan byproduct dari pabrik gula ya, sehingga kan sudah tidak bisa kita makan nih. Jadi dia hitungannya limbah lah dari segi sudut pandang manusia. Itu justru lebih disarankan karena kita memaksimalkan kembali limbah itu. Ya, makasih, dan memang Bu. Biasanya mungkin nanti Bu Tipuk bisa nambahin ya. Jadi kalau kita pakai gula merah sama pakai molase itu hasilnya lebih bagus yang pakai molase ya Bu Tipuk. Betul nggak? Betul Mbak Rima. Akan mengandung TDS-nya lebih tinggi ya kalau pakai molase. Ya. Apalagi untuk bercocok tanam itu sangat baik. Baik, sudah menjawab pertanyaan Pak Mulyawan ya. Terima kasih Bu Rima dan Bu Tipuk untuk jawabannya. Saya kira pasti masih banyak pertanyaan ya, pada penasaran atau apa. Untuk itu sudah disediakan kesempatan untuk bertanya di WA Group. Maka silahkan join langsung, nanti pertanyaan akan dijawab di situ, tentu saja bisa lebih detail, lebih panjang lebar dan bisa puas mungkin bertanyanya dan mendapat jawaban di situ. Silahkan join ke WhatsApp group yang sudah di-share oleh host, oleh operator. Sementara ini saya kira untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tentu saja dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber. Saya mohon izin untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan bersama hari ini dari presentasi dan dari testimoni juga tanya jawab. Jadi tujuan utama tadi seperti dikatakan oleh Ibu Lina adalah kita bersama melakukan tanggung jawab atas sampah organik atau sampah segar yang dihasilkan di rumah kita masing-masing. Itu tujuan utama ya, ekoenzim. Sedangkan bonusnya berupa berbagai manfaat yang tadi sudah kita dengarkan testimoninya. Kemudian dengan demikian, kalau kita bertanggung jawab atas sampah organik atau sampah segar yang ada di rumah kita masing-masing, kita sebetulnya membantu bumi kita supaya tentu saja lestari dan masih bisa bagi generasi-generasi mendatang. Dan ini sebetulnya bisa kita lakukan dengan cara yang tidak usah jauh-jauh, tidak usah besar-besar, tetapi dari rumah kita sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir, ekoenzim aman untuk digunakan selama kita mengikuti anjuran yang sudah tadi dijelaskan di awal. Jadi pertanyaan mengenai aman atau tidak aman sudah dengan tegas tadi dijawab di depan. Saya kira itu kesimpulan yang bisa saya berikan untuk kesempatan siang hari ini. Untuk hal-hal lain, diseminasi atau mungkin modul dan lain-lain, silahkan nanti kontak di WA Group. Silahkan sekarang join. Kemudian untuk kesempatan kali ini, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, Ibu Rima Agustina, Ibu Lina Hussein, Ibu Tipuk Wiyogo, Ibu Mutia ya, untuk budi baiknya, membantu kami memahami ekoenzim, dan saya kira ini nanti menarik untuk kita semua supaya bisa mulai melakukannya. Untuk itu dari panitia menyediakan Certificate of Appreciation. Yang pertama kepada Ibu Rima Agustina,
Yang kedua kepada Ibu Lina Hussein. Yang ketiga kepada saya ternyata. Saya tidak dapat. Terima kasih banyak. Selanjutnya kepada Ibu Tipu Wira juga mendapat sertifikat of appreciation. Dan Pak Donald F. Hartono. Ya. Kemudian kepada Ibu Mutia juga yang tadi sudah membantu kami untuk belajar bagaimana cara mulai mengkampanyekan ekoenzim. Terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih. Kami berharap Bapak Ibu peserta tidak berhenti hanya sampai di sini webinar, tapi mulai melakukan aksi. Ya, yang penting adalah aksi. Kemudian tentu saja terima kasih kepada Smile Music dan My Thai Aroy Resto Bogor untuk dukungannya, kerjasama yang baik juga dari MCI Management, Kasanmar, dan Ngajaga Bumi. Saya tentu saja juga mohon maaf kalau selama proses webinar ini ada kata-kata yang keliru atau ada banyak yang ingin bertanya tapi kok tidak segera diberi kesempatan jawabannya. Semoga bisa diteruskan di WA Group. Kita semakin akrab di WA Group untuk melakukan aksi bersama untuk ekoenzim ini. Akhir kata saya mohon diri, mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi, selamat sore. Selamat mulai melangkah dengan ekoenzim ini. Let's go, ya, let's go. Mulai melangkah supaya tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi kita sungguh melakukan aksi langkah kecil untuk membantu bumi kita tetap lestari. Selamat sore, terima kasih banyak atas perhatiannya. Maaf Bu, WA grupnya tolong di-share lagi Bu. Ya, WA Group silahkan. Masih ada yang belum sempat tadi ya.